Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahayuslistiani, absen 4 dari 9I. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi perubahan sosial budaya dan materi globalisasi. Pada rangkuman perubahan sosial budaya, Kingsley Davis dalam Jono Sukanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian ilmu, pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Bentuk perubahan sosial budaya meliputi A. Perubahan dilihat dari waktunya, B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya, C. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan dilihat dari waktunya seperti contoh 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi perubahan sosial lambat, atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Contoh yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi, seperti contoh revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain sebagai berikut. A. Proses mekanisasi dalam usaha sendiri. B. Perdagangan makin berkembang. C. Transportasi lancar. D. Berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial. Perubahan dilihat dari pengaruhnya meliputi perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan dilihat dari perencanaannya meliputi perubahan yang direncanakan atau planned change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. A. Penyebab perubahan sosial budaya. 1. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. 7. Pengaruh budaya masyarakat lain. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial antara lain difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu orang ke orang lain, dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Akulturasi. Salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses pembesaran unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke budayaan setempat. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, adat istiadat atau kebiasaan. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang pertama kali yang menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Withers dalam Kumanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkannya efektivitas dan efisien perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat, berkembangnya dunia pariwisata, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaannya informasi. Dampak negatif.
Globalisasi westernisasi. Faktor penyebab westernisasi, kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi, kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan, meniru gaya busana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif westernisasi dapat menguasai iptek, terjadi akulturasi atau pencamuran budaya, sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, munculnya ide-ide baru. Itulah dampak positif westernisasi. Dampak negatif westernisasi, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, melunturkan semangat kita akan budaya sendiri dan gaya hidup kita. Dampak positif westernisasi dapat menguasai iptek, terjadi akulturasi atau pencamuran budaya, sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan munculnya ide-ide baru. Dampak negatif westernisasi, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, melunturkan semangat kita akan bangsa dan budaya sendiri. Gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, yang dikenal dengan konsep liberalisme, mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Dampak negatif globalisasi kedua yaitu demoralisasi, dan yang ketiga kesenjangan sosial, ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan kenakalan remaja, individualisme yang semakin